Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Anak-anak, semoga sehat-sehat selalu. Kita masih ada di kaidah pencacahan dan peluang. Kali ini kita akan membahas tentang kombinasi. Ya, bagi anak-anak yang suka dengan video ini dan belum subscribe, please subscribe. Terima kasih anak-anak ya. Kombinasi penghimpunan sekelompok unsur atau objek tanpa menghiraukan susunannya atau urutannya disebut dengan kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang permutasi. Pada permutasi itu jelas sangat diperhatikan susunan atau urutannya. Sedangkan di sini di bab kombinasi ini dia lebih pada memperhatikan tidak memperhatikan urutan ya, tidak menghiraukan susunan. Jadi intinya adalah penghimpunan sekelompok unsur atau objek tanpa menghiraukan susunannya atau urutannya. Nah, anak-anak perhatikan, disajikan 3 huruf A, N, dan I. Nah, kita akan menyusun 2 huruf dari 3 huruf yang disediakan. Oke, maka kita akan mendapatkan susunan AN, A dipasangkan dengan N. Kemudian kalau A sekarang kita pasangkan dengan I, maka kita dapatkan AI. Oke, sekarang startupnya dari N. Kalau kita mulai dari N, maka kita ada pasangkan dengan A, jadilah NA. Kemudian startup dari N, kita pasangkan dengan I, maka didapatkan NI. Terakhir, kita mulai dari huruf I, kita pasangkan dengan A, jadi IA. Dan terakhir, huruf I, tapi kita pasangkan dengan N, maka diperoleh IN. Oke, ini yang kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu tentang permutasi. Sehingga kita memperoleh banyak permutasinya adalah sebanyak 6. Nah, anak-anak biar paham maksud dari kombinasi yang katanya dia itu adalah penghimpunan sekelompok unsur atau objek tanpa menghiraukan susunannya, maka tentu karena kalau dia tidak menghiraukan susunan, bagi kombinasi AN itu sama dengan NA. Karena dia tidak memperhatikan susunan, yang dia lihat adalah bahwa ini terdiri dari satu huruf A dan satu huruf N. Maka ini dianggap sama. Maka banyak kombinasinya ada satu. Kemudian dilihat lagi AI dengan IA. Bagi kombinasi ini juga sama, yaitu unsur penyusunnya adalah huruf A dan huruf I. Sedangkan pada permutasi kan dianggap berbeda ya. AI dengan IA dianggap berbeda, dianggap maknanya berbeda. Tapi pada kombinasi intinya adalah penghimpunan sekelompok unsur tanpa menghiraukan susunannya atau urutannya. Jadi AI dengan IA dianggap sama, maka didapatkanlah kombinasi yang kedua. Kemudian kalau begitu NI dengan IN bagi kombinasi juga dianggap sama, karena unsur penyusunnya adalah huruf N dan huruf I. Sekali lagi dia tidak memperhatikan susunannya, sehingga NI dengan IN itu dianggap sama. Sedangkan pada permutasi kan dianggap berbeda ya anak-anak. Oke, sampai sini berarti kita mendapatkan banyak kombinasinya adalah sebanyak 3. Oke, next. Nah, anak-anak perhatikan, berikut ini disajikan perbandingan antara kombinasi 2 huruf tersebut dengan permutasinya. Tadi kita mendapatkan kombinasinya ada 3, yaitu AN, AI, dan NI. Nah, pada kombinasi AN itu kita mendapatkan 2 macam permutasi, yaitu bisa AN dengan NA, ya kan? Nah, pada kombinasi AI itu permutasinya juga ada 2, yaitu AI dan IA. Pada kombinasi NI kita dapatkan juga 2 macam permutasinya, yaitu bisa NI, bisa IN. Nah, ini perbandingannya. Jadi anak bisa lihat dengan jelas apa bedanya kombinasi dengan permutasi. Sekali lagi, pada permutasi sangat diperhatikan susunannya atau urutannya. Sehingga pada permutasi kita bisa mendapatkan banyak permutasinya ada 6,
Sedangkan anak-anak pada kombinasi kita hanya mendapatkan banyak kombinasinya sebanyak 3. Oke, seperti ini. Nah, setiap masing-masing kombinasi yang terdiri dari 2 unsur itu memiliki 2 macam permutasi. Contoh AN, ya. Pada AN itu mempunyai 2 macam permutasi, yaitu AN dan NA, 2 macam susunan. Pada AI itu juga sama, memiliki 2 macam permutasi, yaitu AI dan IA. Sedangkan pada kombinasi Ni itu juga memiliki 2 macam permutasi, yaitu Ni dan In. Nah, kita sedang ingin mencari hubungannya antara permutasi dengan kombinasi, ya. Maksudnya kita mau cari merumuskannya, membuat rumus untuk kombinasinya. Jadi, anak-anak ketika kita kaitkan banyak kombinasi dengan banyak permutasi pada pengambilan 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia, maka anak-anak kita bisa lihat itu diperoleh hubungan seperti ini. Banyak kombinasi kan ada 3 tadi, itu diperoleh dari banyak permutasinya, yaitu 6 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu dari mana? 2 faktorial itu dari setiap macam kombinasinya itu memiliki dua permutasi, ya. Sehingga banyak kombinasi yang 3 ini diperoleh dari banyak permutasi 6 dibagi 2 faktorial. Sekali lagi, 6, banyak permutasinya ada 6 dibagi 2 faktorial. Karena setiap kombinasi ada 2 macam penyusunnya. Setiap kombinasi ada 2 macam penyusunnya. Oke. Berarti kalau begitu kita memperoleh hubungan pada pengambilan 2 huruf dari 3 huruf yang ada, banyak kombinasi 2 dari 3, karena kita mengkombinasikan 2 huruf dari 3 huruf, itu diperoleh dengan cara banyak permutasi 2 dari 3 dibagi 2 faktorial. Seperti itu. Nah, kalau begitu kita bongkar dengan rumus permutasi 2 dari 3, yaitu 3 faktorial dibagi 3 minus 2 faktorial. Dari rumus permutasi, ya, yang kemarin sudah kita pelajari, ya, anak-anak. Nah, kalau begitu dibagi 2 faktorial, kita mendapatkan pola hubungan seperti ini. Sehingga dapatlah pola rumus untuk kombinasi 2 dari 3, yaitu 3 faktorial dibagi 3 minus 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini yang bikin beda dengan permutasi, ya. Kalau pada permutasi kan hanya ini dibagi ini saja tanpa ada pengali ininya, ya. Kalau pada kombinasi ada. Oke, sekarang kita definisikan kombinasi berarti banyak kombinasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, yaitu sama dengan, ya, ini dia. Kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali dengan K faktorial. Ini yang bikin beda dengan permutasi. Ada pengali K faktorialnya. Pada permutasi hanya ini saja. N faktorial dibagi N min K faktorial. Semoga anak-anak bisa paham. Oke, contoh, ya. Nah, ini dia kombinasi 2 dari 6. Bagaimana mengerjakannya? Dengan dimasukin ke dalam rumus, maka jadilah 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 min 2 kan nilainya 4 faktorial. Nah, seperti ini. Maka dibongkar 6 faktorialnya jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial kan nilainya 1, berarti kan kecoret. Berarti tinggal 6 kali 5 dibagi 2. 6 kali 5, 30, bagi 2 dapatlah 15. Oke, ini dia teori kombinasi, anak-anak, sampai sini aja. Jadi ingat, anak-anak, yang perlu diperhatikan adalah clue-nya, petunjuknya adalah kalau pada permutasi itu memperhatikan susunan atau urutan, tetapi pada kombinasi tidak memperhatikan susunan atau urutan. Berarti kalau tidak memperhatikan, kita bisa bilang acak gitu, ya. Pada kombinasi berlaku acak. AI dengan IA itu dianggap sama. Karena apa? Dia sekali lagi tidak memperhatikan susunan. Dia hanya melihat bahwa itu adalah sekumpulan himpunan huruf A dengan I. Seperti tadi yang sudah dibahas, ya. Oke. Sekarang kita mau latihan soal. Ini dia latihan soal. Oke, nomor 1. Kombinasi 3 dari 10.
Biar anak-anak terlatih ya memakai rumusnya. Kombinasi 3 dari 10 berarti kita bongkar seperti ini. Oke, kita pakai warna apa nih ya? Biru. Oke, berarti kombinasi 3 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Nah, kalau dipermutasikan begini aja selesai. Nah, kalau dikombinasi ada tambahan dikali 3 faktorial. Sehingga kita bongkar, jadilah 10 faktorial dibagi 10 diambil 3, 7 ya. 7 faktorial kali 3 faktorial. Kita bongkar 10 faktorialnya. Ya, sampai 7 faktorial saja, betul. Karena di bawah juga ada 7 faktorial, bisa disederhanakan seperti ini. Sedangkan 3 faktorial kita bongkar, jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, sebelum kita menghitung angka-angka, perhatikan adakah yang bisa disederhanakan. Kalau Bu Ani biasa melihat seperti itu. Contoh, 3 dengan 9 punya faktor yang sama yaitu 3. Maka kita sama-sama bagi 3, dapat 1 di sini. Ini bagi 3, dapat 3. Kemudian lihat lagi antara angka 8 dengan angka 2. Ya, sama-sama kita bisa bagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Sehingga di bagian penyebut tersisa angka 1 saja. Di bagian pembilang kita tinggal hitung 3 kali 4, 12. Dikali 10, 120. Maka finish selesai. Oke, sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2 sama prinsipnya, walaupun dia menggunakan variabel, kita masukin aja ke dalam rumusnya, yaitu n faktorial dibagi n dikurang dengan n-2 ya. Faktorial, rumusnya gitu ya. Dikali lagi ya dengan n-2 faktorial. Oke, sama dengan 21. Nah, ini n dikurang n-2 faktorial kan berarti n dikurang n 0. Ini ya, keluar dari kurung kan. Yang ini keluar kali kurung jadi plus 2 ya. Plus 2, maka kalau begitu dibongkar jadi n faktorial dibagi. Di situ berarti tinggal 2 faktorial. Berarti tinggal 2 faktorial. Di sebelah sininya dapat n-2 faktorial sama dengan 21. Oke, kita sederhanakan. Berarti n kali n-1. Oke, kali n-2 faktorial. Karena kita lihat di bagian penyebut ada n-2 faktorial. Sehingga ini bisa disederhanakan. Sedangkan 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nilainya sama dengan 21. Oke, 2 kali 1 kan 2. Kali silang ke sana. Maka diperoleh jadi n kali n-1 sama dengan 42. Oke, kita tinggal pikirkan. Perkalian bilangan bulat positif terurut, berapa kali berapa hasilnya 42. Maka kita dapatkan pola 7 kali 6. 7 kali 6 kan 42. Maka nilai n-nya jelas adalah tuh 7. Jadi n sama dengan 7. Oke, ini pertanyaannya kurang lengkap ya. Ini ditanya nilai n. Oke, next. Oke, suatu LSM akan mengirim 3 orang utusan untuk mengikuti suatu konferensi. Nah, jika ketiga orang itu dipilih dari 8 orang yang memenuhi syarat, tentukan banyak cara LSM menentukan ketiga utusan itu. Oke, anak-anak, ketika memilih utusannya, dia tidak memperhatikan susunan. Maka ini jelas tipe soal kombinasi. Maka kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan kombinasi. Kombinasi berapa kita maunya mengkombinasi 3 orang utusan. Dipilihnya dari berapa? Dipilihnya dari 8 orang. Oke, maka kita tinggal bongkar rumus. 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial kali lagi 3 faktorial. Oke, 8 dikurang 3 kan 5 ya. 5 faktorial kali 3 faktorial. Maka diperoleh ya 8 kali 7 kali 6
kali 5 faktorial, betul, sampai 5 faktorial aja karena ini bisa disederhanakan. Sedangkan 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Berarti 6 dibagi 6 dapat 1, sehingga kita peroleh 8 kali 7 adalah 56. Finish. Semoga paham. Oke, next. Nomor 4. Dalam suatu ruangan terdapat 10 orang yang saling bersalaman. Tentukan banyak salaman yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita mengkombinasikannya? Mengkombinasikan berapa objek gitu kan? Jelas tersedianya 10 objek, tapi pertanyaannya adalah mengkombinasikan berapa objek. Coba dipikir. Betul sekali. Untuk bersalaman tentu membutuhkan 2 orang ya, untuk saling bisa bersalaman. Berarti kalau gitu yang kita kombinasikan adalah kombinasi dari 2 orang. Kan untuk bersalaman butuh 2 objek yang saling bersalaman. Berarti butuh kombinasi 2 orang, kombinasi 2 unsur dari 10 unsur yang disediakan, karena ada 10 orang yang saling bersalaman, maka kita tinggal bongkar 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial kali lagi 2 faktorial. Ini jangan lupa ya, jangan ditinggal ya. Kalau dipermutasikan tidak ada nilai ini dikali 2 faktorial, nggak ada. Dia hanya ini saja. Oke, maka kita bongkar rumusnya. 10 dikurang 2 adalah 8 faktorial. Nah, berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial, betul, sampai 8 faktorial aja, karena kalau sama-sama dibagi 8 faktorial nilainya 1. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nah, sampai sini diperhatikan, adakah yang bisa disederhanakan? Ya, angka 10 dengan angka 2 sama-sama dibagi 2, dapat 1 yang ini bagi 2 dapat 5. Sehingga kita enteng ngitungnya, tinggal ngitung berapa? 5 kali 9, berarti 45. Oke, next, nomor berikutnya. Dari suatu kelas akan dipilih 5 pria dan 3 wanita untuk membentuk sebuah kelompok yang akan mengikuti lomba gerak jalan. Nah, jika dalam kelas tersebut terdapatnya 8 pria dan 12 wanita, maka banyak cara untuk membentuk kelompoknya adalah sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, kita mau membentuknya berarti 2 kelompok nih, yang ada pria dan ada wanita. Sekarang kita pikirkan dulu yang pria. Kita mau mengkombinasi berapa objek prianya? Ya, kita mau mengkombinasikan objek prianya sebanyak 5. Berarti kombinasi 5. Dari berapa objek pria yang ada? Ya, objek pria yang ada adalah sebanyak 8. Dan berarti kalau begitu 2 himpunan ini kita kali. Oke, ada kata kunci clue dan itu dikali ya. Sekarang kita mau menyusun kelompok yang wanita. Ada berapa yang mau kita susun objek wanitanya? Ada 3, betul. Dari berapa objek wanita yang tersedia? Ada 12. Nah, sampai sini kita tinggal bongkar saja. Berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurang 5 faktorial kali 5 faktorial. Nah, untuk bagian yang ini. Sekarang yang sebelahnya, berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, tinggal bongkar. Berarti 8 dikurang 5 kan 3 ya. Ini 12 faktorial, 12 dikurang 3 itu 9. Oke, sehingga kita bongkar 8, ini 12 ya, 12. Oke, 8 kali 7 kali 6, ya, sampai 5 faktorial saja, karena di bawah sini juga ada 5 faktorial. Sedangkan 3 faktorial dibongkar, 3 kali 2 kali 1, ada celah. Oke, langsung, betul. Sedangkan yang untuk 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial, ini 9 faktorial, juga bisa disederhanakan. Kemudian 3 faktorial dibongkar, 3 kali 2 kali 1. Oke, 3 kali 2 kali 1-nya adalah 6. Ya, berarti kalau gitu bisa kita coret sama-sama bagi 6. Di sini dapat 2. Sehingga diperoleh 8 kali 7 dapatnya 56.
dikali 2 kali 11 22 kali 10 berarti 220. Maka kita coret-coretan ya, berapakah 56 dikali 22. Oke. 12 11 12 11 2 3 2 1. Oke, ini dia hasilnya anak-anak. Oke, berarti ada 10-nya, iya betul, jadilah 12.320. Oke, ini dia coret-coretan ya. Oke, sip. Semoga jelas ya anak-anak, kita lanjut. Nomor 6. Seorang murid diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Jika nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal yang diminta adalah sama dengan titik-titik. Oke, diminta mengerjakannya berapa soal? Diminta mengerjakannya 7 soal. Oke. Tapi 10 soal yang tersedia, tapi nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan. Kalau dia disuruh mengerjakan 7 soal, dengan nomor 1 sampai 5 sudah wajib dikerjakan, berarti dia sudah ada 5 soal yang wajib dikerjakan. Berarti tinggal milihnya berapa soal lagi? Ya, betul. Hanya tinggal bisa milih 2 soal lagi. Jadi, dia punya objek memilih soal yaitu 2. Bu Ani ulangi ya. Diminta mengerjakannya 7 soal. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan. Berarti kalau nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan, berarti kan dia udah wajib mengerjakan 5 soal kan? Nah, berarti dia tinggal milih berapa soal lagi kalau disuruh ngerjain 7. Berarti hanya tinggal bisa memilih 2 soal lagi. Ini dia kombinasi 2. Nah, pertanyaannya, berapa objek yang bisa dipilih? Nah, sekarang kita cari nih di sini nih untuk menentukan berapa unsur yang bisa dipilih bagi si murid tersebut. Coba difikirin, nomor soal berapa saja yang bisa dipilih oleh siswa tersebut? Betul. 5 soal saja. Kenapa? Karena kan nomor 1 sampai 5 udah jelas wajib dikerjakan. Ini udah jelas wajib. Karena ini wajib, berarti dia hanya punya pilihan yang soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Berarti hanya ada 5 soal saja yang bisa dipilih. Berarti kalau begitu kombinasi 2 dari 5. Tinggal dibongkar deh. Ya, pakai rumus ya. Tuh, kali 2 faktorial. Berarti jadi 5 kurang 2 kan 3 faktorial. Nah, berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, bisa disederhanakan. Sedangkan 2 kali 1 adalah 2. Sama-sama bagi 2. Boleh, jadi tinggal 10. Berarti ada 10 cara siswa itu memilih soal. Oke. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti anak-anak tinggal mengerjakan latihan soal ya. Seperti biasa tulis di buku 7 nomor. Kemudian anak-anak nanti upload ke GC. Kalau ada soal yang tidak dimengerti dan kurang paham, anak-anak boleh discuss ya, boleh bertanya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Stay at home, di rumah saja. Jangan keluar-keluar dulu ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.